Profil PPLH Seloniman. PPLH Seloniman merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan lingkungan hidup. Berdiri pada 15 Mei 1990 di bawah naungan Yayasan Lingkungan Hidup Seloniman. Dinamakan PPLH Seloniman karena letaknya yang berada di perbukitan sejuk lereng Gunung Penanggungan, tepatnya berada di Desa Seloniman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Dari hasil kunjungan dan observasi yang telah kita lakukan, di sini kita akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang mengubah energi potensial air menjadi kerja mekanis, memutar turbin dan generator untuk menghasilkan daya listrik. Semula turbin yang digunakan yaitu turbin dengan jenis T12 yang menghasilkan daya keluaran sebesar 15 kVA, kemudian diupdate menjadi turbin dengan jenis T14 yang menghasilkan daya keluaran yaitu sebesar 25 kVA dengan pengontrol alir otomatis. Kemudian turbin ini beroperasi pada tanggal 24 Desember pada tahun 2000 dan diserah terimakan secara resmi pada bulan Januari pada tahun 2001. Bangunan sipil PLTMH Bendungan. Bangunan ini berfungsi untuk meninggikan elevasi muka air sungai sehingga air dapat mengalir melalui intake. Untuk selanjutnya dialirkan ke saluran pembawa khususnya di saat musim kemarau. Bendungan dilengkapi dengan pintu penguras yang berfungsi mengendalikan jumlah air yang masuk ke intake sekaligus sebagai pintu penguras untuk mengontrol endapan lumpur atau sedimen yang berkumpul di hulu bendungan. Ukuran bendungan 7 meter. Panjang 7 meter, tinggi 1 meter, tebal 50 cm. Selanjutnya yaitu saluran pembawa atau intake. Intake adalah bangunan di sisi kiri atau kanan bendungan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke saluran pembawa sesuai dengan debit yang telah direncanakan. Pada intake ini dilengkapi dengan saringan kasar untuk mencegah sampah atau kayu masuk ke dalam saluran pembawa. Ukuran intake yaitu tingginya 2 meter dan lebarnya 50 cm. Saluran pembawa adalah saluran yang berfungsi mengalirkan air dari intake menuju bak penenang dengan bentuk mengecil ke dasar. Saluran ini adalah penyempurnaan dari saluran irigasi pertanian. Panjang pendek saluran ini dibuat mengikuti lokasi dan bentuk tanah yang dapat mengirimkan aliran air. Dalamnya 2 meter, jadi fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa material yang dibawa oleh banjir, termasuk sedimen. Kalau ini dibuka seperti ini, maka ini akan keluar di bawah sana. Jadi ini tembus ke arah sana, di bawahnya ini. Jadi dalamnya 2 meter nyampe sana. Terus air yang dipakai untuk membangkit, air yang masuk di dalam kisi-kisi uji-uji itu, jadi masuknya ke sana. Oh. Jadi itu sudah dibuang, tidak dipakai. Karena ini penyaring sampah, jadi sampahnya BK itu. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari rumah pembangkit, di mana rumah pembangkit ini berfungsi untuk melindungi alat-alat pembangkit serta merupakan pusat kontrol dari sistem pembangkit dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 4 meter dan tingginya 2 meter dengan atap genteng. Di luar rumah pembangkit terdapat balas tang diisi air yang berfungsi untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh balas slot elemen panas. Di bawah rumah pembangkit terdapat saluran buang tali res yang berfungsi mengalirkan air dari turbin ke sungai. Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Komponen utama dari PLTS adalah panel surya fotovoltaik yang dapat mengonversi energi matahari menjadi energi listrik sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya fotovoltaik adalah arus listrik yang searah DC, sehingga dibutuhkan komponen lainnya
seperti inverter untuk mengkonversi listrik dari DC menjadi ke listrik AC. Pemanfaatan PLTS untuk Smart Greenhouse. PPLH di Seloliman menerapkan sistem rumah kaca pintar Smart Greenhouse dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha pertanian dan kualitas produk yang dihasilkan. Rancangan yang dihadapi di dalam pengoperasian SGH ada besarnya biaya energi yang diperlukan. Biaya energi yang harus dikeluarkan oleh SGH adalah untuk pembayaran listrik PLN, untuk menggerakkan komponen dan peralatan SGH. Untuk mengurangi biaya operasional SGH, maka dilakukan inisiatif dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan yang dalam hal ini dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber daya, dan ini juga sejalan dengan ajakan aksi nyata untuk kaum milenial.